Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi rekan-rekan di mata kuliah Training Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seperti apa langkah-langkah atau tahapan dan proses dalam training Islami atau manajemen training Islami. Baik, saya ingin memulai dulu dengan prinsip pelatihan strategis. Ada beberapa prinsip pokok yang harus terpenuhi pada saat kita mau mendesain atau merancang program pelatihan. Pertama, bahwa kita harus memastikan adanya partisipasi dari peserta yang mengikuti proses training ini. Tidak hanya dari peserta sebetulnya, dari seluruh pihak yang memang terlibat dalam proses pelatihan ini. Yang kedua, repetisi. Kita harus bisa memastikan bahwa training ini adalah bagian dari kegiatan yang sifatnya berkala. Ada keberlanjutan dari proses pelatihan, sehingga jelas apa kebutuhan dari pelatihan yang dilakukan. Yang ketiga, prinsip relevansi. Artinya bagaimana desain program pelatihan yang kita rencanakan atau kita rancang itu betul-betul dibutuhkan dan ada relevansinya dalam peningkatan keterampilan, knowledge, atau juga behavior dalam satu divisi keorganisasian. Yang keempat, ada umpan balik. Penting kemudian kita membangun feedback agar sama-sama terpuaskan antara penyelenggara ataupun peserta dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pelatihan. Dan terakhir ada transparansi, keterbukaan. Keterbukaan dari sisi skema, perancangan program, kemudian pelaksanaannya, sampai dengan proses evaluasi yang berlangsung. Nah, kalau kita lihat prospek training Islami ini didasarkan kepada bahwa manusia itu selalu memiliki kecenderungan untuk senantiasa mengupgrade diri dan membutuhkan ruang aktualisasi diri. Sebab itu kebutuhan yang paling puncak dari hierarki kebutuhan yang dibutuhkan manusia. Begitu. Artinya seiring dengan perubahan dan tantangan zaman, maka perlu kemudian memikirkan bagaimana untuk melakukan upgrade dan aktualisasi terhadap kondisi-kondisi yang ada. Nah, aktualisasi itu bisa dalam bentuk pemanfaatan bakat kita, potensi, ya kan, termasuk hal-hal yang lainnya yang ada dalam diri individu secara penuh. Nah, konsekuensinya karena akan selalu ada manusia yang selalu mengikuti kegiatan pelatihan, begitu ya, dalam proses aktualisasi diri. Berarti dengan kata lain, tuntutan untuk terus melakukan upgrade dan aktualisasi itu sebagai konsekuensi dari kebutuhan terhadap kondisi yang memberikan keterdesakan dalam aktivitas keseharian manusia. Nah, kalau kita membaca beberapa prospek dari training Islami yang berkaitan dengan ke-BKI-an, kita akan menemukan beberapa hal. Misalkan ada pelatihan bimbingan karir, pelatihan bimbingan keluarga, pelatihan terapi, pelatihan ISQ, pelatihan konseling kelompok, pelatihan konselor pasca bencana, termasuk juga pelatihan penyuluh sosial dan rohani keislaman, atau bentuk pelatihan-pelatihan yang lainnya. Hal ini disesuaikan dengan apa yang menjadi capaian dalam proses pembelajaran di prodi bimbingan dan konseling Islam. Nah, kita masuk pada materi intinya. Manajemen training Islami. Apa itu manajemen? Sebetulnya banyak sekali definisi yang bisa kita tetapkan berkaitan dengan manajemen itu sendiri. Salah satunya apa yang saya temukan dari seorang pakar namanya Duff tahun 91. Dia bilang bahwa yang namanya manajemen itu ya bagaimana kita memastikan upaya-upaya pencapaian terhadap tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dan ini dilakukan melalui fungsi manajemen. Apa yang disebut dengan perencanaan, organizing, mengorganisasikan, leading, kemudian mengarahkan, termasuk juga controlling, proses pengawasan. Jadi manajemen itu tidak akan keluar dari apa yang disebut dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau implementasi, dan juga kemudian di dalamnya ada yang disebut dengan pengawasan. Nah, secara praktis ada beberapa langkah-langkah dalam training atau tahapan pelaksanaan pelatihan. Ini menurut Armstrong, setidaknya tahapan pelatihan itu ada 4. Pertama, hal pertama yang harus kita lakukan adalah identify training needs. Apa yang menjadi kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan pelatihan itu. Setelah kita melakukan identifikasi, masuk tahapan kedua. Kita merencanakan proses pelatihan. Nah, perencanaan proses pelatihan itu meliputi pertama dari sisi metodenya. Yang kedua, fasilitasnya. Yang ketiga, lokasinya di mana. Yang keempat, trainers atau pelatihnya siapa. Nah, aspek-aspek ini menjadi penting dalam tahapan perencanaan sehingga akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Di sini juga dalam tahapan perencanaan itu termasuk juga menentukan goals dan kriteria.
Kemudian setelah direncanakan, kita masuk pada implement training. Bagaimana kemudian kita melaksanakan training sesuai dengan perencanaan atau desain perencanaan yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya setelah melaksanakan implementasi, kita melakukan evaluasi terhadap training. Apakah proses training sesuai dengan perencanaan atau tidak? Nah, ini ada keterkaitannya dengan plan training atau perencanaan pelatihan yang dilakukan. Nah, sementara kalau kita bagi lagi proses training itu ada 4 proses utama. Pertama ada yang disebut dengan training need assessment. Bagaimana kita mengasistensi atau memetakan apa yang menjadi kebutuhan training. Dalam hal ini menganalisis kebutuhan training dan mengidentifikasi tujuan training dan kriteria ketersuksesan atau ketercapaian dari training yang dilakukan. Setelah training need assessment tahap kedua atau proses kedua, kita melakukan training design. Kita mendesain atau merancang proses pelatihan atau program pelatihan yang dilakukan. Dimulai dari pretest, bagaimana kita melakukan uji dulu kepada para peserta, kemudian kita menetapkan metode trainingnya apa, kita merencanakan konten atau materi dari training yang akan disampaikan. Setelah training design, ada yang disebut dengan training delivery. Bagaimana kita menyampaikan atau melaksanakan pelatihan. Di sini dimulai dari scheduling training, kemudian conduct training, menetapkan aturan, sampai dengan proses memonitor. Dan terakhir, ada yang disebut dengan evaluation of training. Bagaimana kita mengukur ketersuksesan dari training yang dilakukan dengan outcome yang dihasilkan. Bagaimana kemudian kita membandingkan, mengcompare antara outcome yang dihasilkan dari proses pelatihan itu dengan penetapan tujuan dan kriteria yang telah dilakukan pada tahapan need assessment yang tadi. Kita coba bahas satu-satu ya. Pertama, training need assessment. Dalam training need assessment ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, penetapan sasaran pelatihan. Kalau analisis kebutuhan pelatihan bisa kita lakukan berdasarkan tahapan ini. Dimulai dari menganalisis organisasionalnya, divisi, dan sebagainya. Yang kedua, kita melakukan analisis terhadap tugas atau pekerjaan, spesialisasinya. Yang ketiga, kita menganalisis individualnya, orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Sementara dalam penetapan sasaran pelatihan, ada 2, penetapan tujuan dan penetapan kriteria. Nah, ini analisis kebutuhan pelatihan, teman-teman. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita sumbernya dari organisasi, maka kita akan melihat beberapa aspek. Kita melakukan observasi, kita melakukan kita misalkan mendengarkan komplain customer, mengcompare hal itu, atau kita juga menyebarkan kuesioner ke yang lain, atau kita menyebarkan kuesioner tentang perilaku gitu kan ya, kelengkapan alat, fasilitas dan lain sebagainya. Ini kalau berdasarkan analisis organisasional. Kalau analisis berdasarkan pekerjaan atau tugas, ya kita bisa lihat bagaimana benchmark-nya, bagaimana keefektifan pekerjaan itu, bagaimana efisiensi data yang dilakukan, atau kita juga bisa melakukan bagaimana melakukan survei terhadap karyawan. Nah, sementara kalau misalkan berdasarkan tugas individual, kita bisa dilihat berdasarkan apa yang kemudian struktur permukaan yang tampil atau yang terlihat begitu. Misalnya kita melakukan menyebarkan kuesioner kepada individu, misalkan kita melakukan tes juga, assessment center, atau hal-hal yang lainnya berkaitan dengan aspek performatif dari karyawan sebagai individu gitu ya, yang menjalankan tugas itu, baik dari sisi skill atau keterampilan, knowledge atau pengetahuan, ataupun juga dari perilaku yang ditampilkan oleh individu tersebut. Nah, sementara sasaran pelatihan, nah ini bisa lihat gambarnya teman-teman. Kalau sasaran pelatihan itu kita menetapkan apa yang menjadi gap atau permasalahan, mencermati kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi hari ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi organisasi. Jadi kita mencoba memetakan apa sih yang menjadi tujuan organisasi dan bagaimana realitas yang tampil gitu, yang nampak kita perhatikan dari proses keorganisasian itu. Karenanya dalam sasaran pelatihan itu kita harus menetapkan apa yang disebut dengan kategori sasaran dan kriteria sasaran. Kalau kategori sasaran diharapkan bahwa pelatihan ini bisa memberikan perubahan dari sisi attitude, ya kan, perilakunya, knowledge-nya, pengetahuannya, aspek kognitif atau skill keterampilan teknisnya. Sementara kriteria sasaran berkaitan dengan bagaimana kita memastikan bahwa pelatihan yang nanti akan kita rancang itu berorientasi pada kebutuhan peserta,
adanya kejelasan, spesifik, dan yang terpenting bisa terukur. Ini pada aspek evaluasi nantinya begitu ya. Sehingga akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya dalam program pelatihan yang nanti akan dilakukan. Nah, proses kedua kita melakukan apa yang disebut dengan training design. Mendesain program pelatihan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa adanya training need assessment dulu. Artinya identifikasi kebutuhan itu jadi tahap awal sebagai bahan untuk kita menetapkan atau merancang program pelatihan. Nah, dalam hal ini ada 3 aspek yang perlu kita lakukan. Pertama, learner karakteristik. Bagaimana karakteristik kriteria si pembelajar atau peserta itu. Apakah dia ada kemauan untuk belajar, ada motivasi, kemampuan untuk belajar, ada bagaimana dia memandang atau mempersepsikan terhadap sebuah nilai, atau bagaimana gaya pembelajaran yang diharapkannya. Nah, kemudian ada yang disebut juga training transfer. Training transfer itu berarti berkaitan dengan bagaimana proses training itu akan disampaikan nantinya. Strateginya seperti apa, supervisor supportnya gimana, kemudian opportunity, kesempatan, peluang yang diciptakan seperti apa, accountability-nya juga seperti apa, dan yang terakhir ada yang disebut dengan instruksional strategis. Bagaimana strategi untuk melakukan proses instruksi-instruksi atau hal-hal yang akan dilakukan dalam pelatihan secara praktis yang nanti akan dilakukan. Misalkan dengan praktis, artinya membangun kebiasaan yang baik begitu ya. Kemudian behavioral modeling, ini strateginya aja. Atau misalkan confirmation, overlearning, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini penting untuk diperhatikan sebagai elemen dari training design atau desain training yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, prosesnya disebut dengan training delivery. Bagaimana kita memastikan pelatihan ini bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien. Karenanya, pada saat kita melakukan training delivery, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seluruh penyelenggara, termasuk juga trainernya atau pelatihnya. Misalkan kita harus mempertimbangkan sifat pelatihannya. Apakah ini bersifat formal, non-formal, impersonal, atau misalkan seperti apa nantinya. Yang kedua, permasalahan subjek yang dihadapi. Kita harus memulai dari apa yang sebetulnya menjadi kesenjangan di antara individu yang menjadi sasaran atau peserta pelatihan itu. Kemudian jumlah peserta juga harus ditetapkan karena ada angka ideal. Ada angka ideal dari setiap pelatihan yang kemudian dirancang begitu ya. Kemudian sumber daya atau biayanya juga dipertimbangkan. Kemudian mandiri atau dengan arahan, artinya apakah ini memang dirancang sebagai program pelatihan yang dilaksanakan betul-betul oleh organisasi atau mungkin ada arahan dari pihak luar gitu ya. Kemudian individual dan kelompok, bagaimana kita memetakan apa yang menjadi proses peningkatan untuk sifat individual ataupun untuk kelompok dalam konteks keorganisasian. Kemudian juga metode dari sisi modern dan tradisional, bagaimana kita melakukan dinamisasi, fleksibilitas, pemilihan media, metode gitu ya, yang bersifat modern atau tradisional. Kemudian selanjutnya lokasi geografis, itu juga penting untuk diperhatikan karena ada istilah kondisi fisik itu, ruang secara fisik itu akan mempengaruhi ruang emosional para peserta, dan terakhir tentunya waktu. Waktu juga ini harus diperhatikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan terakhir ada yang disebut dengan evaluation of training. Bagaimana kita mengevaluasi training yang dilakukan? Setidaknya ada 4 yang perlu kita evaluasi. Pertama, reaksi peserta, apakah menyukai dan memandang manfaat training yang dilakukan. Yang kedua, pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran itu betul-betul bisa mendatangkan prinsip-prinsip, informasi, dan keterampilan, memperkuat keterampilan yang dimiliki oleh peserta. Yang ketiga, behavior, tindakannya, apakah ada perubahan perilaku pada peserta, baik sebelum atau sesudah, makanya ini perlu ada evaluasi pre-test dan post-testnya. Dan yang terakhir adalah result. Kalau result itu ukuran gitu ya. Implikasinya seperti apa? Ini bisa diukur berdasarkan kualitas maupun kuantitas pelatihan. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah manajemen training yang perlu kita pahami sebagai awal begitu ya, yang nantinya akan kita petakan secara lebih teknis dan praktis, termasuk juga bagaimana merancang program-program pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang akan berimplikasi terhadap organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.